negara yang menghukum seseorang yang berpendapat itu negara yang demokrasinya low level. Itu yang ingin saya katakan. Artinya argumentasi Anda ini apakah kental kaitannya dengan nuansa politis? Gini, hukum dan politik itu like two side in one coin. Dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi kasus ini tidak mungkin kita hilangkan dari unsur-unsur non-hukumnya, non-yuridisnya. Itu udah pasti karena menyangkut seorang mantan penguasa yang still powerful until now. Itu kan masalahnya. Ini berhubungan sama Jokowi, bukan berhubungan sama Rifai aja. Saya ingin tanyakan langsung ke Bung Rifai bahwa kubu Bung Roy Suryo CS ataupun RRT ini meragukan proses hukum kita. Tanggapan Anda? Ya, kembali lagi kalau saya sih kebetulan juga kami advokat ya, sering juga mendampingi di posisi tersangka. Wajar-wajar saja ini di-challenge karena kami juga menginginkan penegakan hukum ini kan berjalan baik, proper, profesional ya. Dan itu juga diamanatkan oleh Pak Jokowi berkali-kali. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru diseret, tapi juga orang yang bersalah malah dilepas. Ya, itu udah nanti. Maka kami juga membiarkan ini dengan waktu yang cukup. Cuma memang yang menarik adalah begini. Sebenarnya penyidik berkewajiban menjelaskan ya pasal apa yang dituduhkan, apa peristiwa yang dituduhkannya, bahkan itu ada di dalam surat panggilan biasanya gitu. Nah kalau mau didalami bisa juga sebenarnya pengacara itu berkomunikasi dengan penyidik mendalami maksud dari surat panggilan ini. Ya kita berharap gelar perkara kemarin, tapi ternyata tidak. Ya, tapi juga yang disayangin Bang kemarin yang kita kan sama-sama digelar. Justru beberapa teman-teman malah membahas perkara di Mabes yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara di Polda. Itu klaster 1, klaster 2 kan tidak. Terus ada lagi yang bicara ada laporan mau masuk nggak diterima. Itu kan nggak konteks, akhirnya nggak fokus. Tapi kalau fokus kemarin misalnya, ini pasalnya apa sih, perbuatannya apa gitu ya. Sementara juga kan kami juga melaporkan peristiwa di dalam LP itu. Ya. Peristiwa dan pasal. Ya, ada peristiwa, Peristiwa artinya apa yang membuat kami tercemar, yaitu 31 objek yang tertera gitu ya. Dan 32, 35 itu lebih kurang terkait dengan atraksi. Kami berpendapat atraksi yang dilakukan itu tidak sah sebagai digital forensik. Baik. Saya ingin tanyakan ke Bung Refli, penegasannya artinya apakah trio RRT ini akan mengajukan pra-peradilan? No. Tidak akan? Tidak akan. Karena saya katakan nanti hanya akan menjadi alat legitimasi bagi proses penyidikan yang menurut saya tidak profesional. Kalau dibilang proporsional, saya bilang tidak proporsional. Dibilang profesional, saya bilang tidak profesional. Dibilang independen, saya katakan tidak independen. Boleh dong saya pakai negative side ya kan. Karena klien saya yang diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. You can imagine orang bikin buku, orang komentar di Twitter dan lain sebagainya. Tiba-tiba ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Masa hati nurani kita tidak tergerak dalam penegakan hukum seperti ini. Koruptor saja cuma dihukum 3,5 tahun dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang yang menulis buku dengan referensi yang sangat bagus. Coba lihat Jokowi's white paper itu. Tulisan Dr. Tifa itu bahkan dikatakan itu setara dengan doktor, bayangkan. Anda belum baca kan? Rifai juga belum baca, coba baca bagiannya itu. Ya kan? Bagaimana referensi dan lain sebagainya. Itu, tapi beda pandangan. Ya. Justru kalau kami lihat, yang kami laporkan lagi-lagi temposnya 22 Januari sampai 30 April. Di seluruh tayangan tidak pernah 3 orang ini mengklaim, saya sedang meneliti, saya sedang melakukan penelitian akademis. Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali? Tidak ada, silakan buka, itu kan alat buktinya ada, tanggal-tanggalnya ada. Dan sampai sekarang ini masih tayang. Mereka langsung menyerang. Ini palsu, ini nggak bener, ini palsu begitu kan. Bahkan yang namanya hukum kalimatnya itu, mohon maaf, asingkan Jokowi, rusak kambangkan. Sehingga kita lihat, ini bagian dari kelompok Bang Egy yang kok menyerangnya brutal sekali, bahkan menggunakan alat bantu. Nah, lalu setelah kami laporkan, barulah ada isu baru bahwa mereka ini seolah-olah peneliti. Jadi kami sih menganggap soal penelitian ini adalah bagian dari upaya pembelaan. Gini, saya menghormati ya, saya tidak mau motong begitu aja gini. Gini ya. Kita harus bedakan kelompok Egy Sujana dengan kelompok RRT. RRT ini tidak ada kaitannya sama kelompok Egy Sujana. Kelompok Egy Sujana itu namanya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Itulah yang pertama kali menggugat soal keaslian ijazah Jokowi. Sementara RRT ini datang belakangan. Rismon itu kan gara-gara dia melakukan uji forensik, digital forensik. Roy Suryo telematika. Nah sementara Dr. Tipa neuropolitika. Masa kita deklar, saya sedang melakukan penelitian dan lain sebagainya. Kan kita ngomong aja, tetapi begitu ada bukunya, begitu ada tulisan yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, ternyata dia melakukan itu. Adapun biasalah kalau kandidat doktor dan lain sebagainya kan biasa kritis itu biasa kan, karena dia mengamalkan melaksanakan ilmunya. Saya ingin otaknya dilakukan di sebuah media secara terbuka. Kita sudah mencemarkannya, kan biasa. Kami sudah terima intinya. Saya ingin tanyakan ke Pak Arianto bahwa
klaim dari Bung Refli Harun adalah dalam tanda kutip ya, ini peneliti ditersangkakan karena sudah meneliti ijazah Bukan, Jokowi warga negara yang scientific sedang dan akademisi. berpendapat ya, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisannya dilindungi oleh konstitusi dan sedang bertanya kepada kepala negaranya yang ketika itu menggunakan ijazah untuk melamar sebagai presiden Republik Indonesia. Loh kok tersangkakan? Anda Pak Arianto terkait dengan pernyataan Bung Refli? Ya itu gitu ya. Di negara kita itu negara hukum ya. Apa yang bertindak dilihat di hukum itu bisa didefinisikan itu melanggar aturan apa tidak. Itu yang menentukan ahli-ahli yang tahu mengenai itu pelanggaran apa tidak. Kalau orang tidak ahli ya dia pakai berargumentasi dengan sudut pandang dia itu sebagai kebebasan berpendapat. Tetapi cara menyampaikan pendapat itu, ya kritik itu kalau berdasarkan dengan sopan itu mungkin tidak kena undang-undang. Tetapi kalau kritik itu disampaikan dengan menghujat sehingga menimbulkan kebencian, menimbulkan keonaran, perpecahan dan sebagainya, itu termasuk dalam satu delik. Itu jadi itu ya harus dilakukan pakai jalan hukum. Itu. Jadi kalau seandainya semua itu pada konstitusi nggak jelas itu. Memang konstitusi kan memberikan kebebasan berpendapat, tapi caranya ada. Caranya itu dengan cara harus mempertimbangkan kepentingan bangsa, kerukunan bangsa, tidak seenaknya sendiri. Kalau semua itu dibiarkan seenaknya sendiri kan rusak negara ini gitu. Dan negara itu rusaknya itu bukan karena kita aparatnya yang nggak benar, tapi termasuk para ahli yang ngarang-ngarang juga itu tadi yang bikin negara ini kacau. Pak Arianto ini tidak ahli konstitusi, yang ahli konstitusi itu saya, ya. Iya, Anda nggak ahli, tapi nggak ahli pidana kan? Baik, Bapak-Bapak, kami sudah dapat poinnya. Dan itu penerangannya menyesatkan, itu yang saya tidak bisa terima. Baik, terima kasih Pak Arianto, Bung Refli, Bung Rifai. Bukan tupoksinya Penasihat Kapolri begitu. Baik, kami sudah dapat poinnya. Terima kasih Bung Refli, Bung Rifai, dan Pak Arianto telah bergabung di Kompas Petang. Kita tunggu proses hukum selanjutnya terkait dengan polemik ijazah Jokowi.